Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi dengan Ustazah Fristi dan Ustazah Fadila di video TIK. Video kali ini kita akan membahas HKI. Apa itu HKI? Yuk kalian simak baik-baik. Ayo, siapa yang tahu apa itu HKI? Iya, benar. Kalian pasti baca ya di layar video. Ya, jadi HKI adalah hak kekayaan intelektual. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia. Intelektual manusia di sini maksudnya adalah ide atau gagasan yang kreatif dan inovatif. Nah, di sini kalian bisa lihat gambar di sebelah kiri adalah CD atau DVD perangkat lunak komersial yang orisinal, sedangkan gambar yang sebelah kanan merupakan CD atau DVD perangkat lunak komersial tidak orisinal. DVD atau CD musik dan film serta perangkat lunak komputer termasuk hasil karya yang dilindungi oleh hukum. Negara melindungi hak seseorang atau suatu industri untuk memperoleh penghargaan atau menikmati hasil secara ekonomis atas hasil karya kreativitasnya. Nah, hak yang dimaksud tersebut adalah HKI atau hak kekayaan intelektual. Di Indonesia, badan yang berwenang dalam mengurusi HKI adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sedangkan di internasional, masalah HKI diurus oleh badan khusus PBB yaitu WIPO atau World Intellectual Property Organization. HKI dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta atau copyright dan hak kekayaan industri atau hak milik industri. Hak kekayaan industri mencakup paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman atau PVT. Sedangkan hak cipta mencakup ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan hak terkait yaitu pelaku, produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran. Tujuan pemberian hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pelaku HKI seperti penemu, pencipta, atau perancang desain atas hasil karyanya yaitu untuk merangsang orang lain melakukan pengembangan lebih lanjut, untuk menunjang terbentuknya cara pengelolaan yang baik, dan masyarakat dapat memanfaatkan sistem dokumentasi HKI untuk keperluan hidupnya. Dengan adanya HKI, tidak ada satupun pihak yang berhak mengakui, menyalin, atau memperbanyak karya yang dilindungi HKI tanpa izin dari penciptanya. Pihak yang mengaku-ngaku, menyalin, ataupun memperbanyak karya tanpa izin penemu atau penciptanya sering disebut dengan istilah pembajak. Sementara itu, benda atau karya yang dijiplaknya disebut benda bajakan. HKI juga mengatur hal-hal yang berhubungan dengan TIK. Berikut adalah dasar hukumnya. Yang pertama ada hak cipta. Hak cipta diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Ada juga hak paten yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Yang ketiga ada merek dagang yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan ada desain industri yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Selain itu ada tata letak sirkuit terpadu yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Ada rahasia dagang yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 dan ada varietas tanaman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Berikut adalah nama-nama bidang intelektual dan perlindungannya. Seni, buku atau tulisan, kaset software komputer, dan VCD itu bentuk pelindungannya adalah hak cipta. Sedangkan teknologi, proses atau formula, bentuk perlindungannya adalah paten. Sedangkan merek dagang, bentuk perlindungannya adalah merek. Bentuk fisik produk, bentuk perlindungannya adalah desain industri. Sedangkan metode, resep atau formula, bentuk perlindungannya adalah rahasia dagang.
Sedangkan merek dagang, bentuk perlindungannya adalah indikasi geografis. Microchip, elektronik, bentuk perlindungannya adalah DTLST, dan tanaman, bentuk perlindungannya adalah varietas tanaman. Coba kalian simak baik-baik gambar berikut ya. Gambar tersebut adalah salah satu contoh produk ber-HKI. Ustazah ambil contoh dari produk saus sambal ABC ya. Sekarang kalian simak. Coba kalian perhatikan perbedaan antara tutup botol beling dengan tutup botol plastik. Berbeda bukan bentuknya? Nah, perbedaan bentuk dari tutup botol tersebut itu telah dipatenkan. Jadi mau merek sambal apapun, bentuk tutup botolnya harus seperti itu. Sekarang kalian perhatikan di ketiga gambar tersebut, baik kemasan botol beling, kemasan pouch, dan kemasan botol plastik sama-sama terdapat logo bertuliskan ABC. Nah, logo ABC tersebut yang disebut dengan merek. Jadi, apapun bentuk kemasannya, setiap produk pasti terdapat merek. Coba kalian perhatikan kembali antara botol beling dengan botol plastik, terdapat perbedaan bentuk desain. Desain botol plastik lebih bergelombang dibandingkan dengan botol beling. Nah, perbedaan tersebut disebut dengan desain industri. Pada kemasan botol beling terdapat informasi yang tidak diketahui oleh umum yang dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang, itu disebut dengan rahasia dagang. Sekarang kalian perhatikan pada kemasan pouch ya. Di tengah-tengahnya terdapat 3 buah lingkaran yang berwarna kuning yang saling menyatu. Terdapat tulisan ABC berwarna merah, dan di atas tulisan ABC terdapat lingkaran berwarna merah. Dan dari ketiga lingkaran yang menyatu tersebut, di tepinya terdapat warna putih, itu yang disebut dengan hak cipta pada sebuah merek. Jadi tidak ada produk lain yang bisa atau yang boleh mengikuti atau menjiplak dari logo tersebut. Dari contoh produk tersebut, Ustazah akan coba jelaskan sedikit mengenai perbedaannya ya. Yang pertama ada hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah beberapa contoh dari produk hak cipta. Yang kedua, ada paten. Paten adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu. Berikut adalah beberapa contoh dari produk paten. Yang ketiga, ada merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi yang dapat membedakan dari suatu produk dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Berikut adalah beberapa contoh dari produk merek. Yang keempat ada desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna yang membentuk 3 atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis. Berikut adalah beberapa contoh dari desain industri. Dan yang terakhir ada rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum yang dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Dan berikut adalah beberapa contoh dari produk rahasia dagang. Adapun jenis pelanggaran hak cipta di TIK, contohnya adalah pertama, memperbanyak dan atau menjual perangkat lunak tanpa seizin pemegang hak cipta. Yang kedua, memperbanyak dan memberikan perangkat lunak kepada orang lain. Yang ketiga, menyewakan perangkat lunak orisinal kepada orang lain.
Dan yang keempat, pembajakan internet yang dilakukan oleh suatu pihak yang memungkinkan suatu hasil karya yang dilindungi dapat diunduh atau didownload secara bebas. Oh ya, dari tadi Ustazah sering sekali menyebut istilah perangkat lunak. Kalian sudah tahu belum apa itu perangkat lunak? Jika belum, coba kalian simak ya. Elemen dari sistem komputer terdiri dari hardware atau perangkat keras, brainware atau pengguna, dan software atau perangkat lunak. Elemen-elemen tersebut digunakan untuk melakukan sistem input, proses, dan output. Dari ketiga elemen tersebut, software merupakan komponen yang tidak dapat dilihat secara fisik. Software adalah istilah umum untuk berbagai program yang berisi instruksi-instruksi terkait mengoperasikan komputer. Software dapat disimpan di berbagai komponen hardware. Software dapat disimpan dan dioperasikan secara manual oleh pengguna pada media penyimpanan seperti hard disk, SSD, dan DVD. Tetapi ada juga software yang disimpan di dalam hardware penyimpanan secara permanen atau ROM yang disebut dengan firmware. Perangkat lunak yang beredar di Indonesia ada yang bersifat komersial, tetapi ada juga yang digratiskan. Salah satu perangkat lunak paling terkenal yang bersifat komersial adalah Windows, sedangkan yang tidak komersial adalah Linux. Windows merupakan salah satu perangkat lunak sistem operasi komersial yang dibuat oleh Microsoft. Perangkat lunak komersial berarti perangkat lunak tersebut bila digunakan memerlukan bayaran atau disebut juga perangkat lunak berbayar. Linux termasuk salah satu perangkat lunak open source atau sumber terbuka. Dikatakan open source karena kode-kode di dalam perangkat lunak tersebut bersifat terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum. Perangkat lunak yang demikian tidak memerlukan bayaran atau gratis. Kalian juga harus tahu nih, pada software terdapat istilah freeware, shareware, open source, dan commercial software. Apa sih bedanya? Yuk sama-sama kita simak. Yang pertama ada freeware. Freeware adalah suatu software atau aplikasi yang dapat digunakan oleh semua orang atau pengguna tanpa membayar. Meskipun gratis, pada dasarnya pembuatnya memiliki kebijakan tertentu yang umumnya disertakan ketika kalian mendownload freeware tersebut. Adapun contoh dari freeware adalah Opera, Chrome, Notepad, Skype, Smadaf, Avira, dan CCleaner. Yang kedua ada shareware atau trialware. Shareware adalah suatu software atau aplikasi komersil yang dapat didownload dan digunakan secara gratis dalam jangka waktu tertentu. Jadi maksudnya adalah bila seseorang merasa bahwa software itu bermanfaat, maka orang tersebut harus membelinya untuk memakai software tersebut. Beberapa contoh dari shareware adalah WinRAR, Internet Download Manager, dan CorelDRAW. Yang ketiga ada open source. Seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, open source adalah istilah bagi software yang dapat dimodifikasi ulang sesuai keinginan penggunanya. Software seperti ini dapat didownload secara gratis dan source code-nya dibuka untuk publik. Beberapa contoh dari open source adalah Ubuntu dan Linux. Dan yang terakhir ada commercial software. Commercial software adalah software berbayar yang disupport resmi oleh perusahaan pembuatnya. Pengguna tidak bisa memodifikasi software tersebut. Berikut adalah beberapa contoh dari commercial software, yaitu Microsoft Windows, Macromedia Flash Full Version, Adobe Photoshop, Zoom, Adobe Acrobat, dan Kaspersky. Izin atau lisensi untuk perangkat lunak sumber terbuka disebut GPL atau General Public License. Berbeda halnya dengan perangkat lunak komersial yang lisensinya dipegang oleh individu atau industri, pemegang lisensi GPL dapat dipegang oleh semua orang atau bahkan tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, perangkat lunak yang berlisensi GPL bebas dipakai, disalin, bahkan dikembangkan oleh siapapun tanpa harus membayar atau izin terlebih dahulu.
Dari pemaparan yang telah Ustazah sampaikan, semoga dapat kalian pahami dengan baik ya. Dan Ustazah ingin mengetahui apakah kalian dapat memahaminya dengan baik atau tidak. Maka tolong kerjakan tugas berikut ya. Kerjakan di buku tulis TIK dan dikirimkan kepada guru TIK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.